saya bersyukur dapat kerjaan itu under contract. Memang saya tadinya kan 18 bulan kontrak di Microsoft, harus ambil 6 bulan break ya. So the last break was Desember lalu. Begitu harus tunggu 6 bulan. Memang saya sengaja gitu biar saya nggak mau kerja di mana-mana. Jadi saya bisa ambil cuti dulu 6 bulan, terus baru jadi bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana gitu. Ntar baru kembali gitu ke kerja gitu ya. Terus waktu kemarin bulan Juli itu saya baru cari kerjaan, benar-benar cari kerjaan. Semenjak itu Tuhan ajar saya banyak. Itu saya tadinya saya pikir-pikir gampang kok pekerjaan tuh, karena saya kan udah kerja 20 tahun ya di Microsoft, jadi saya rasa nggak ada masalah lah gitu untuk cari kerjaan. Terus gimana kan banyak kan kamu semua tahu banyak yang lagi layoff ya, di mana-mana ada layoff. Jadi itu sekarang susah sekali kerjaan. Nah semakin saya cari tinggi ya, dia punya pengalaman posisi yang tinggi, semakin sedikit sekali gitu. Sampai saya punya agent bilang, aduh kamu harus saya tahu pengalaman kamu segini, tapi just yang rendah aja nggak apa-apa katanya, karena banyak sekali yang itu ya, banyak sekali yang di layoff. Jadi banyak sekali juga yang pengalamannya seperti kamu, jadi untuk dapat kerjaan juga agak sedikit sulit gitu. Terus saya bilang berapa rendah gitu. Dia bilang ini kan posisi itu 1 sampai 5 ya, program manajemen itu. Terus dia bilang ya kamu ambil yang 3 aja atau yang 2. Terus itu kan kecil sekali ya, maksudnya rendah gitu, karena saya punya pengalaman kan bahasa 4 atau 5, paling sedikit saya punya pengalaman karena 20 tahun gitu. Tapi saya bilang ya udah deh, ambil aja yang yang mana aja, karena udah 7 bulan itu saya agak sedikit desperate ya, tuh kok nggak ada kerjaan, terus lari ke bulan Agustus gitu. Tapi kalau saya ke gereja tuh selalu Tuhan kasih saya tuh tepat ya gitu. Dia punya sermon dari ibu pendeta dan bapak pendeta juga, carilah kerajaan Allah dan ntar kamu akan diberikan segalanya. Terus selalu saya pulang di rumah tuh selalu teringat-ingat gitu ya, aduh kok saya belakangan ini kan saya ke gereja tuh saya gembira ya, tapi saya tuh ngalamin kekuatan saya sendiri gitu. Saya rasa dengan pengalaman saya pasti bisa gitu ya. Tapi di situ Tuhan ajar gitu. Terus bagaimana juga ibu pendeta asal pulang kan kadang-kadang belakangan tuh minta dia, tolong anterin saya pulang. Di situ pun pas pulang itu juga Tuhan tante sama pendeta juga kasih testimoni ke saya ya. Di situ tuh saya terus belajar aduh gitu. Saya juga akan melihat bagaimana kehidupan pendeta ya itu. Dari dulu saya kenal pendeta dengan iman dia, penyakitnya disembuhkan segalanya. Saya tambah dikuatin lagi gitu. Bahwa Tuhan, saya tahu saya serahkan sebelah tanganmu saja gitu. Terus saya interview deh gitu, di mana dapat interview gitu. Itu pun kadang juga jarang ya. Saya ambil yang 2 gitu, yang itu karena kadang udah nggak ada. Saya bilang oke deh apa aja ya interview itu yang program manager 2 gitu ya. Terus saya interview nggak dapat. Tapi Tuhan pun di situ saya nggak rasa takut gitu, saya rasa tahu. Dan juga Tuhan nggak mau, bukannya sombong ya begitu. Tapi aduh Tuhan sampai segini kok gitu. Tapi saya tahu Tuhan apa yang Tuhan kasih semuanya terbagus gitu. Terus ketiga dapat lagi, terus yang ketiga untuk interview itu pun nggak dapat lagi. Aduh saya lihat Tuhan dari deh apa aja dan Tuhan yang dapat terserah gitu ya. Terus waktu 2 minggu setengah yang lalu, 3 minggu yang lalu, hari Senin itu saya dapat email dari saya punya recruiter gitu. Dia recruiter baru, out of the blue. Dia bilang, hey, ada program manager 5 gitu, kamu mau nggak? Saya bilang, oke, ya udah, apa aja. Saya oke, itu aja. Terus saya itu harus dimasukin dulu kan, prosesnya kan agak sedikit lama biasanya. Tiba-tiba hari Kamisnya saya udah dipanggil, Microsoft bilang, hey, saya mau interview sama kamu gitu. Terus saya bilang, oke,
itu pun saya juga kan nggak kepikiran gitu cepat ya, saya bilang nggak apa-apa. Terus dia bilang ini kamu bisa nih karena ini kan Thursday, ini Wednesday, dia mau interview kamu besok. Gitu saya bilang nggak apa-apa, kamu nggak perlu waktu, saya bilang nggak usah. Terus kayak Tuhan kasih kekuatan sama saya bilang ya Tuhan tahu kita sudah selain cuma tangan Tuhan ya. Saya juga kan udah datang waktu sebelumnya minggu itunya saya datang ke altar minta sembahyang juga kan ya. Terus begitu ya udah saya interview sebelum setengah jam, udah kita lagi bicara itu, tiba-tiba dia cut dengan saya bilang, saya bilang, boleh nggak saya, it's an honor kalau kamu kerja buat saya. Oh, honor, siapa saya? Saya honor, saya bilang, bukan saya. Kalau itu interviewnya bilang sama saya ya the interviewernya bilang sama saya, kalau kamu buat kerja buat saya, it's an honor for me. I said, no, I'm honored. Itu di situ Tuhan ajar saya, Tuhan kasih saya, bukan yang kalau kasih Tuhan kasih saya itu bukan yang cuma kecil saya Tuhan kasih yang besar. Gitu. Amin. Amin. Jangan ya gitu saya sampai, aduh kok dia dari lama banget saya tuh banyak sekali interview, nggak pernah ya sampai orang ngomong gitu ke saya, it's an honor gitu kalau kamu kerja buat saya. Itu siapa saya gitu saya bilang. Terus ya udah gitu saya udah terima kasih. Dia bilang ntar jam 12 ini saya ada meeting, dia bilang habis 12.30 saya bakalan selesai. Please tell your recruiter bahwa saya akan extend kamu punya offer langsung itu. Nah, biasanya kita kan harus tunggu ya untuk recruiternya kembali ke kita. Tapi saya yang ngasih tahu ke recruiter, itu hiring manager bilang saya dapetin kerjaan gitu. Sampai mereka tuh surprise sekali sama saya juga. Saya juga surprise gitu ya. Terus begitu, tapi terus memang sebelumnya Tuhan saya bilang sama Tuhan ya, kalau saya dapat ini, saya mau puji nama Tuhan, menaikkan nama Tuhan. Terus saya nakal. Saya tuh bukannya terus minggunya, bukannya saya itu give testimony, malah saya tunggu ya gitu. Nah kan sekarang tambah banyak orang tambah malu nih saya sebenarnya. Tapi ini saya tunggu. Di situ Tuhan juga ajar sama saya. Saya tunggu. Terus memang tadinya kan itu harus saya start waktu interview itu dapatnya tanggal 19, tanggal 23 itu saya harus mulai kan karena itu dia butuh sekali. Tapi karena saya tunggu karena saya rasa ya sampai sekarang bukannya gimana, karena itu proses kan agak lama di Microsoft tuh memang ada background check, ada segala macam gitu ya. Jadi takes a while. Kemarin saya baru tahu bahwa dia punya purchase order buat saya punya kontrak baru di approve gitu ya. Jadi agak di delay. Terus Tuhan kok di delay? Terus kayak Tuhan kasih ngomong di hati saya, kamu tuh delay untuk puji nama saya, untuk membesarkan nama saya, untuk kamu tahu di sini Tuhan ajar sama saya. Jadi kamu nggak boleh delay. Kalau kalau kita dijanji sama Tuhan, kita harus langsungin aja gitu ya. Jadi saya di situ ya saya bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan apa yang Tuhan kasih ke saya selalu yang terbaik kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Di sini juga Tuhan ajar saya jangan kita tarsok ya, tunggu ya. Kalau kalau ada mau kasih kesaksian Tuhan di mana Tuhan tuh maha besar itu kita jangan itu ya. Bisa juga Tuhan mau ajar kita. Saya tuh ajar saya biar saya tuh jangan pelit-pelit untuk berpuji, untuk memuji nama besar, membesarkan nama Dia. Harus kalau ada itu harus buru-buru cepat gitu, jangan tunggu-tunggu. Di situ juga Tuhan ajar sama saya. Juga di sini saya mau kasih encourage ya untuk everybody gitu. Kalau kita tuh pergi ke gereja tuh selalunya kan, kita juga Tuhan kadang-kadang tuh saya lihat jemaatnya sedikit ya atau gimana, tapi saya tuh selalu dapat inti dari sermon-sermonnya gitu. Lalu Tuhan ajar di situ dengan saya. Tapi Tuhan bilang dengan saya juga di sini saya belajar ya, melihat kalau kita cari kerjaan pun mau cari resume yang terbaik, yang paling terbagus gitu ya, maksudnya yang kualifikasinya yang paling terbaik gitu.
Di sini pun Tuhan ajar dengan saya melihat kehidupan pendeta dan itu juga dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan itu pastor. Saya bangga sekali mempunyai gembala yang benar-benar jadi ketika mendongeng buat saya. Jadi benar-benar bukannya cuma tahu Bible itu karena belajarnya, tapi karena juga dia pengalaman sakit penyakit disembuhkan. Dan itu juga waktu lagi drive pulang dengan saya tuh tante ada kasih tahu saya bagaimana benar nangis tante sembahyang waktu lagi operasi atau ini segala macam. Jadi Tuhan kuatkan di situ. Tuhan lihat, saya sudah melihat itu ya, dapat merasakan bagaimana Tuhan tuh benar-benar kalau kita benar-benar pegang dia itu, kita udah bilang udah serahkan semua tangan Tuhan, Anda serahkan pada nangis 2 jam karena Anda sembahyang puji syukur sama Tuhan. Situ saya bilang Tuhan juga Tuhan, saya lihat Tuhan kan ada sia-sia kalau saya pegang Tuhan, kalau saya benar-benar, karena saya lihat sendiri, karena saya sombong dia, kita jangan andalkan kemampuan kita jangan andalkan segala macam, karena segalanya itu bisa berubah, kan sekarang apalagi ekonomi segala macam, tapi kita tahu karena Tuhan Yesus akan berubah. Situ saya lihat dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk waktu dalam sore hari ini. Terima kasih.